Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi sekarang bersama Bu Ella ya. Kita akan belajar tentang median, mengulas materi yang kemarin sudah dibahas oleh Pak Dani. Kita hanya mengulas saja hari ini. Oke, pengertian median atau nama lainnya adalah nilai tengah. Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang terurut atau data yang berada di tengah setelah data diurutkan. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Keila diminta oleh Ustazah Ruby untuk mendata berat badan beberapa siswa kelas 5C. Data yang dikumpulkan Keila sebagai berikut. Datanya dalam kilogram ya, dalam satuan kilogram. Nah, ini datanya. Nah, dari data di atas, bisakah kamu menentukan mediannya? Ayo perhatikan caranya bersama-sama. Kita lihat caranya ya. Untuk menentukan median data harus diurutkan dari yang terkecil. Hasil pengurutannya adalah sebagai berikut. Jadi dari yang paling kecil dulu 37, 39, 40, 40, 42, 43, 43, 45, 45. Dari terkecil ke terbesar. Nah, cara menentukan median waktu kelas 5 sudah pernah ya. Kita coret-coret dulu. Dari depan, belakang, coret masing-masing 1, 2, 2, 3, 3, 4 harus berurutan. Nah, kita dapat di tengahnya. Nah, data yang terletak di tengah atau mediannya berarti adalah 42. Mudah ya. Jika banyaknya data ganjil, data yang terletak tepat di tengah setelah diurutkan adalah median. Jadi bisa langsung kayak tadi 42. Tapi jika datanya data genap, maka mediannya sama dengan nilai rata-rata dari dua data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Perhatikan kalau ini Ibu ganti datanya jadi ada genap, ada 10. Kan kita coret depan belakang 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Nah, di sini sisanya ada 2 angka. Nah, berarti mediannya kita cari rata-ratanya berarti ditambahkan 40 ditambah 42 dibagi 2. Hasilnya 82 per 2, 41. Jadi mediannya adalah 41. Bisa ya bedanya untuk data yang ganjil dan yang genap. Sekarang menentukan median dengan rumus. Selain cara pencoretan yang telah dijelaskan tadi, ada cara lain untuk menentukan median data yang frekuensinya lebih banyak, yaitu N sama dengan banyak data. Di sini rumusnya untuk data ganjil, median data ke, itu rumusnya N ditambah 1 dibagi 2. Untuk data genap, median data yang ke berapa, itu setengah N per 2 ditambah N per 2 tambah 1. Nah, supaya lebih paham kita lihat dulu contohnya. Median dalam tabel. Tentukan median data ukuran sepatu siswa 6C berikut ini. Ini ada datanya di tabel. Nah, untuk menentukan median dalam tabel, buatlah tabel frekuensi kumulatif atau jumlah akhir terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Nah, di sini jadi ditambahkan. Yang 37 kan banyaknya siswa ada 6. Frekuensi kumulatifnya yang 38 berarti 6 ditambah 5. Lalu hasilnya 11. Nah, terus yang ketiga 11 ditambah 7 hasilnya 18. Frekuensi kumulatif yang terakhir 18 ditambah 6 sama dengan 24. Jadi jumlah yang sebelumnya ditambahkan banyak siswanya. Nah, kalau frekuensi kumulatifnya 6, artinya data ke 1 sampai ke 6 itu angka 37. Nah,
selanjutnya data ke 7 sampai ke 11 melanjutkan berarti angka 38. Data ke 12 sampai ke 18 berarti angka 39. Dan terakhir data ke 19 sampai ke 24 yang terakhir adalah angka 40. Itu maksudnya frekuensi kumulatif. Nah, karena datanya genap ada 24 ya jumlah semuanya, maka median datanya pakai yang rumus tadi genap setengah N per 2 ditambah N per 2 tambah 1. N nya itu jumlah data, berarti setengah 24 per 2 ditambah 24 per 2 tambah 1. Nah, 24 per 2, 24 dibagi 2 hasilnya 12. 24 per 2 tambah 1, 12 ditambah 1, 13. Nah, data ke-12 itu 39 dan data ke-13 39. Jadi mediannya 39 ditambah 39 per 2 berarti 78 per 2 sama dengan 39. Atau kalau angkanya sama bisa langsung kalian tentukan, berarti mediannya 39. Oke, selanjutnya median dalam diagram batang. Untuk menentukan median dalam diagram batang, ubahlah dulu diagram batang ke tabel, lalu hitung frekuensi kumulatifnya. Contoh, tentukan median data di bawah ini. Di situ ada data berat badan siswa kelas 6A. Nah, ubah ke tabel ya. Jadi ditulis dulu berat badannya, banyak siswanya, lalu dihitung frekuensi kumulatifnya sesuai cara yang tadi, sama caranya ya. Ditambahkan, karena banyaknya data ganjil, maka kita gunakan rumus median sama dengan N plus 1 per 2. Jadi 25 plus 1 per 2, jadi 26 per 2, 13. Hasilnya 13, artinya jadi data mediannya itu data ke 13, yaitu angka 40 di situ bisa kalian lihat. Jadi median data sama dengan 40 kg. Median dalam diagram garis. Untuk menentukan median dalam diagram garis, kita ubah dulu ke tabel, sama seperti diagram batang ya, ubah dulu ke tabel. Contohnya, tentukan median data di bawah ini. Lihat di situ ada diagram garis, daftar nilai penilaian harian kelas 6B. Kita ubah ke tabel. Semoga kalian bisa ya mengubah ke tabelnya. Berarti lihat yang 70 jadi ada 6, 80 ada 9, 90-nya ada 5, 100-nya ada 4. Lalu hitung frekuensi kumulatifnya, sama ditambahkan jadi 6. Nah, karena datanya genap, maka kita gunakan rumus median data ke setengah N per 2 ditambah N per 2 tambah 1. Jadi di situ 24 per 2 ditambah 24 per 2 tambah 1. Jadi setengah dari data ke-12 ditambah data ke-13. Nah, data ke-12 nya di angka 80, 13 nya juga 80. Jadi mediannya 80 ditambah 80 dibagi 2, jadi 160 per 2, hasilnya 80. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.